Ibu maaf mengganggu. Mau konfirmasi ke Pak Kadis terkait laporan Segi ke Ombudsman terkait laporan pengangkatan pengawas dan kepala-kepala. Barangkali ada, Bu? Suratnya nomor surat penampilan ayo. Oh, kurang tahu kalau itu. Itu Ombudsman melaporkan Disdik ke Segi melaporkan. Suratnya. Ya nomor suratnya. Jadi nanti dilihat posisinya ke siapa? Sudah diproses sama Ombudsman, Bu. Cuman mau konfirmasi ke Pak Kadis, bagaimana tanggapan Pak Kadis dengan laporan itu? Tapi Pak Kadisnya lagi meeting, lagi rapat. Di rapat? Jadi belum bisa ditemui ya? Iya. Oke deh. Untuk P3K saja yang diselenggarakan oleh BKN itu sudah sangat detail, sudah sangat teknis mengenai informasi, jumlah, bahkan unit kerja. Di sana itu sudah sangat jelas. Kalau di Garut, ya bisa kita saksikan bersama-sama bahwa berapa tidak terjawab, untuk di mana tidak terjawab, untuk tahun berapa juga tidak terjawab. Nah ini kan menjadi persoalan yang besar menurut kami di dunia pendidikan. Nah selagi ini tidak terjawab, saya yakin bahwa iklim kompetisi untuk peningkatan kualitas, untuk peningkatan kompetensi guru ini tidak akan terbangun dengan baik. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya kemudian ada penguatan juga dari Pak Sekretaris. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sejatinya bahwa hal ini merupakan bentuk kepedulian dari unsur masyarakat terkait dengan penyelenggaraan yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dalam menyeleksi calon kepala sekolah dan pengawas. Tentu mekanisme ini akan sangat transparan dan akan sangat bagus dan memenuhi kriteria yang cukup bagus, untuk dengan salah satunya yang dikonstruksi dalam bentuk pedoman teknis. Pedoman teknis ini menyangkut tentang konsep perencanaan, tentang konsep sosialisasi, konsep penyelenggaraannya itu sendiri, kemudian evaluasinya. Instrumen penilaiannya pun akan sangat nampak dan akan diketahui oleh para calon, sehingga mereka akan mempersiapkan, dan jalurnya pun akan sangat selain transparan juga mekanisme pembangunannya sangat adil. Itu salah satu bentuk sistem yang dibangun. Tentu hal itulah yang barangkali belum nampak kelihatannya, dan ini mendorong kedepannya akan lebih baik. Fungsi dari organisasi profesi tentu mempunyai nilai-nilai yang sama, dan ini sudah dimasuk pada konstruksi regulasi bahwa organisasi profesi punya peran yang cukup dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kita bisa dilihat di PP Penyelenggaraan Pendidikan 17/2010 sesuai perubahan nomor 66 2010 di pasal 185 itu poin 1 bahwa organisasi profesi punya fungsi untuk sebagai pengendali mutu pendidikan profesi. Artinya profesi pendidikan ini sangat harus diperhatikan oleh semua pihak, dan tentu kami dari organisasi profesi sangat memperhatikan tersebut agar pelaksanaannya tentu dalam proses sama-sama meningkatkan mutu pendidikan. Barangkali itu kami dari unsur pengurus Segi Garut di dalam mencermati persoalan ini. Terima kasih. Oke Pak, setelah mengetahui jawaban dari Dinas Pendidikan kepada Ombudsman terkait hal tadi, langkah apa yang akan dilakukan oleh Segi selanjutnya? Ya tentu kita akan pertama, karena di surat ini Segi diberikan kewenangan untuk memberikan tanggapan secara tertulis sebelum Ombudsman itu membuat laporan hasil penyelidikan. Nah, akan secepatnya kami membuat tanggapan. Jadi apa yang barusan dijelaskan, kita akan membuat secara tertulis ke Ombudsman
untuk kemudian memberikan narasi argumentasi bahwa apa yang kita persoalkan itu terbukti ada hal-hal administrasi yang dilanggar, artinya terjadi potensi atau terjadi dugaan kuat di sini ada praktek maladministrasi. Tentu kita akan memberikan tanggapan terhadap surat ini sesuai dengan arahan dari Ombudsman. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis. Kita akan menarasikan itu, ya apa yang barusan kita jelaskan itu dalam bentuk tertulis dan kita segera layangkan ke Ombudsman. Oke, Pak, di Garut itu selain Dinas Pendidikan dan organisasi profesi ada juga Dewan Pendidikan nih, Pak. Nah, kira-kira peranan Dewan Pendidikan ini sejauh ini ya seperti apa, Pak? Kalau kita melihat di Permendikbud nomor 6, Dewan Pendidikan ini memiliki peran strategis. Bahkan saking strategisnya ini kedudukannya itu di atas tim penilai, karena Dewan Pendidikan itu dianggap sebagai salah satu komponen tim pertimbangan untuk pengadaan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi tim pertimbangan posisinya itu, jadi sangat strategis. Artinya bahwa sangat ditunggu masukan-masukan, arahan-arahan, pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Pendidikan yang nanti akan menjadi masukan-masukan bagi Pemda. Tentu bukan untuk Kadisdik saja, tetapi ini bagi Pemda dalam melakukan proses rekrutmen ataupun proses pengangkatan kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Itu sudah dijelaskan di Permendikbud nomor 6 tentang strategis kedudukan Dewan Pendidikan baik kabupaten maupun provinsi. Oke, menyikapi persoalan ini kan selama ini sudah berkembang di media ya, media massa. Ada komunikasi nggak, Pak, Segi dengan Dewan Pendidikan atau Dewan Pendidikan menghubungi Segi membicarakan persoalan ini? Nah, kalau pembicaraan formal ini belum terbangun kalau pembicaraan formal. Tapi kalau pembicaraan informal tentunya karena dua orang dari Dewan Pendidikan itu ya terkait juga dengan organisasi kita. Nah, oleh karena itu secara informal kita sering berdiskusi tentang hal ini. Oke. Selanjutnya nih, Pak, pesan terakhir nih mungkin untuk Pak Kadisdik sendiri dengan jawaban yang tadi dianggap kurang relevan, pesannya apa, Pak? Yang pertama tentu bahwa Dinas Pendidikan itu salah satu lembaga penyelenggaraan negara. Tentu ini harus memberikan akuntabilitas kepada publik, harus memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap publik. Nah, publik dalam hal ini tentu publik warga masyarakat Kabupaten Garut. Nah, khusus di organisasi guru, tentu organisasi guru akan menilai akuntabilitas dari penyelenggaraan atau jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Kadisdik Kabupaten Garut. Gitu. Nah, tentu harapannya bahwa tolong penyelenggaraan pendidikan ini dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, gitu kan, sehingga ini akan membuat tadi bullshit lah kalau kita berbicara peningkatan pendidikan kalau tidak diawali dari kebijakan. Awalnya ini untuk peningkatan kualitas pendidikan ini awalilah dengan kebijakan yang kemudian kebijakan ini bisa diakses oleh semuanya, bisa memberikan rasa keadilan kepada semuanya. Nah, kalau dilakukan dengan cara-cara seperti ini, ya tentunya ini tidak akan memberikan sesuatu yang memang akan meningkatkan kualitas, gitu, kalau menurut saya dengan pola-pola seperti ini. Jadi akan tumbuh a priori di kalangan guru sebagai nanti calon peserta tentang seleksi ini. Tentu seleksi ini akan sangat dipertanyakan oleh guru pada umumnya dan khususnya para calon yang telah memasukkan berkasnya. Pak, kita mendengar nih ada di beberapa daerah oknum kepala sekolah yang juga dilaporkan oleh sejumlah guru dan aparat terkait nih ke Segi. Apakah ini salah satu
akibat dari proses seperti yang tadi kurang dilakukan sesuai aturan yang berlaku? Ya tentunya kan ada kompetensi tertentu untuk menjadi kepala sekolah. Ada kompetensi tertentu untuk menjadi pengawas sekolah. Ini harus terukur, harus observable, harus diukur dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau ini diukur dengan sesungguh-sungguhnya dengan memakai alat ukur yang ajak, tentu ini akan meminimalisir hal-hal seperti ini. Karena menyangkut kompetensi kepala sekolah itu kan ada menyangkut kompetensi manajerial, kompetensi kepribadian, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi yang lain. Ini harus terukur. Nah, apa ukurannya tadi? Di seleksi administrasi misalnya, bagaimana sejauh mana seorang calon itu memahami dari sisi kompetensi manajerial, ini kan harus dibuktikan dengan pengalaman manajerial berupa administrasi pengalaman manajerial, baik itu sebagai wakil kepala sekolah, kepala perusahaan, atau kepala-kepala yang lainnya, ketua, kalau di SD kan ada KKG gitu kan. Nah, ini harus dibuktikan. Dan makanya tadi saya minta bahwa dalam proses ini tentu harus ada pedoman penilaian. Kalau misalnya ini ada dua peserta ini misalnya pengalaman manajerialnya itu sama, menyertakan kedua-duanya, lalu yang membedakan kedua ini apa? Ya tentu tadi dia berpengalaman manajerialnya itu di mana, kemudian jangka waktunya seperti apa, dan ini kan harus terukur. Itu kalau tidak terukur, tidak ada pedoman penilaian, ya tentu hasilnya akan menjadi kabur. Oke. Pak, terkait surat ini katanya ini tidak pernah dipublikasikan sehingga banyak masyarakat atau calon peserta yang tidak paham. Ya sebenarnya kan ini berlatar dari audiensi kita, bahwa kita menyebutkan terlalu sempit waktu yang diberikan dari tanggal 15 sampai tanggal 17. Nah, setelah audiensi ternyata katanya sampai hari ini saya baru tahu hari ini sebenarnya bahwa ada surat perpanjangan sampai tanggal 24 Juli. Nah, ini saya baru tahu setelah diberikan berkas oleh Ombudsman. Jadi saya tahunya itu setelah diberikan berkas oleh Ombudsman. Oke. Sebelumnya setelah kita audiensi, saya tidak mengetahui bahwa ini kemudian diperpanjang sampai tanggal 24. Kalau pihak Korwil tahu nggak? Ya kalau dilihat dari suratnya ini kan ditujukan ke Korwil juga, tetapi saya tidak pernah tahu bahwa ini diperpanjang. Bahkan tidak ada laporan kan kepada saya dari guru sebagai peserta bahwa atau guru sebagai calon peserta bahwa ini proses ini diperpanjang. Oke. Sehingga kendalanya apa, Pak, ketika ini tidak diketahui oleh masyarakat atau calon peserta? Ya tentunya kan kita juga persoalkan tentang transparansi publik kalau begitu kan. Kenapa kemudian ini ada surat tetapi tidak dipublikasi? Berarti seakan-akan bohongan ya? Ya saya tidak menyebutkan itu, tapi memang yang jelas bahwa saya baru tahu hari kemarin setelah saya menerima berkas ini.